Hai semua, perkenalkan nama gue Yustriana Aprilianti. Gue dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Broadcast Jurnalis. Jadi hari ini gue akan mengerjakan tugas dari salah satu mata kuliah gue, yaitu Creative Thinking. Tugas tersebut adalah mereview buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson. Jadi di buku ini itu terdiri dari 9 bab. Di sini gue akan mereviewnya bab per babnya. Jadi di bab 1 ini, Manson sendiri menyikapi kisah ini dengan sebuah pernyataan bahwa kunci kehidupan yang baik memang bukan tentang memodulikan lebih banyak hal, tetapi tentang memodulikan hal sederhana, hanya peduli tentang apa yang benar, mendesak, dan penting saja. Bodo amat ini dijabarkan oleh Manson dalam 3 sebuah seni. Yang pertama, masa bodoh bukan berarti menjadi acuh tak acuh. Masa bodoh berarti nyaman saat menjadi berbeda dan menikmatinya hingga sampai ke tujuan kita. Yang kedua, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan, pertama kita harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting dari kesulitan itu. Jadi pada hal sepele bisa kita katakan bye-bye. Nah, yang ketiga, entah kita sadari atau tidak, kita biasanya memilih suatu hal untuk diperhatikan. Dan ini akan terus membaik mengikuti tingkat kedewasaan kita masing-masing. Nah, di bab kedua ini ada kalimat yang menurut saya itu menarik pada halaman 37, yaitu apapun masalah Anda, konsepnya sama, selesaikan masalah, lalu berbahagialah. Sayangnya, bagi banyak orang, rasanya hidup tidak sesederhana itu. Itu karena mereka menghadapi masalah dengan paling tidak satu dari 2 cara berikut, penyangkalan ataupun mentalitas korban. Nah, di bab 3 ini, Manson kemudian menyadarkan pembacanya bahwa sejatinya tidak ada dari kita yang istimewa, dan meyakinkan diri sebagai makhluk spesial adalah strategi yang gagal, lantaran hanya akan membuat kita tinggi hati dan bukan merasa happy. Nah, pada bab 4 ini, Manson menjabarkan tentang self-improvement, yang sesungguhnya adalah dengan memprioritaskan dan memilih nilai-nilai yang lebih baik untuk dipedulikan. Lantaran, ketika kita peduli pada hal yang lebih baik, maka kita akan mendapatkan masalah yang lebih baik sehingga hidup yang kita jalani akan lebih baik lagi. Di bab 5, kita disarankan untuk memilih pertempuran dengan hati-hati sambil terus mencoba sedikit berempati terhadap mereka yang kita sebut lawan. Karena sebaiknya mendahulukan nilai kejujuran dan keterbukaan serta menerima keraguan yang muncul atas nilai yang merasa paling benar. Di bab ini, Manson menggarisbawahi lagi hukum kebalikan. Semakin kita menerima ketidakpastian dan ketidaktahuan akan sesuatu, kita akan merasa nyaman karena tahu persis yang kita tahu. Manusia yang yakin dirinya mengetahui semua tidak akan mempelajari sesuatu. Di bab 7, prinsip lakukan sesuatu menjadikan kegagalan tidaklah penting lagi. Ketika standar kesuksesan hanya melakukan sesuatu, kita akan mendorong diri untuk lebih maju lagi. Kita merasa bebas untuk gagal, dan kegagalan inilah yang menggerakkan kita ke depan. Manson menelaah hal ini dan memberikan kesimpulan bahwa kita adalah sumber inspirasi bagi diri kita sendiri. Kita bisa melakukan apa saja untuk menginspirasi, motivasi, agar tetap ada bersemayam di diri kita. Di bab 8, Manson mengedepankan perlunya berkata tidak untuk menolak sesuatu agar kita tidak kehilangan alasan untuk bertahan. Karena menghindari penolakan akan memberikan kenikmatan sesaat yang membuat kita tanpa kemudi dan tanpa arah jangka panjang. Nah, di bab terakhir ini atau bab 9, tanpa kita sadari keponggahan seringkali melucuti perasaan ketuhanan kita dan menarik semua perhatian ke dalamnya, membuat kita merasa seakan-akan kitalah pusat dari semua masalah yang ada di alam semesta, bahwa kita mengalami ketidakadilan dan bahwa kita berhak mendapatkan yang paling besar daripada orang lain hingga kita tiada lagi di dunia ini. Pada intinya, hiduplah dengan apa adanya tanpa perlu terlalu peduli pada hal yang seharusnya tak perlu dipedulikan, karena berprinsip bodo amat itu sesungguhnya menyenangkan dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.